Waktu berlalu dengan cepat, dan paruh kedua rumah lelang galaksi dimulai. Barang-barang yang dilelang memang telah meningkat satu tingkat, beberapa di antaranya bahkan RH hanya melihat sedikit tentangnya dalam sejarah liar. Tapi harta yang bagus pasti bagus, dan yang langka pasti langka. Namun dari segi kepraktisan belum sebaik yang ada di babak pertama. Kebanyakan dari mereka adalah barang antik dengan makna peringatan, yang tidak membantu meningkatkan kekuatannya. RH tidak begitu tertarik pada hal ini dan bahkan mulai kehilangan fokus. Kupikir lelang galaksi akan berakhir di sini, tapi tiba-tiba suara dari belakang membuyarkan mimpi indah RH. WHO. Doromon, yang terlambat menyadari hal ini, juga melihat ke belakang. Saat ini, RH sudah berdiri di depannya. Kalian berdua, ini aku. Yang berjalan keluar dari kegelapan adalah cacing darah botak. Namun kini tubuh cacing darah botak itu berlumuran darah, dan luka mengerikan di perutnya menembus seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? RH bertanya sambil mengerutkan kening. Karena lingkaran sihir khusus yang diterapkan pada gua ini, meskipun darah tidak dapat menembus ke dalam, juga tidak mungkin untuk merasakan situasi di luar dari dalam. Sekelompok pembunuh dengan kekuatan luar biasa datang dari atas. Mereka sepertinya ada di sini untuk membunuh cacing darah tertentu yang tinggal di kedai ini. Aku tidak sengaja mendapat masalah. Kata-kata cacing darah berkepala botak mengejutkan RH dan Doromon, dan kedua cacing itu saling memandang. Anda harus tahu bahwa mereka tinggal di kedai ini, yang berarti para pembunuh ini mendatangi mereka. Berapa banyak cacing darah yang mereka datangi dan seberapa kuat mereka? RH bertanya, saya tidak tahu. Saya terluka parah hanya dalam satu pertemuan tatap muka. Cacing darah berkepala botak menahan rasa sakit yang parah dan menghiburnya, jangan khawatir, dua tamu terhormat. Saya sudah memberitahu Anda tentang situasi ini. Saya pikir bala bantuan sudah dalam perjalanan. Kami pasti akan melindungi keselamatan kedua tamu terhormat kami. Keamanan terjamin, tapi siapa yang akan menanggung kerugian kita? Doromon bertanya dengan lantang, kami datang ke lelang galaksi Anda, bukan untuk melindungi Anda. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bagaimana Anda bisa membiarkan saya berminat untuk menawar? Saya menghasilkan ratusan juta transaksi setiap menitnya, bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Aku, cacing darah berkepala botak itu tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa terus berkata, maaf. Saya pasti akan melaporkan kerugian Anda sebagai kompensasi. Bagaimanapun, ini adalah masalah di lelang galaksi kami, apa tanggung jawab kami yang tidak dapat disangkal. Cacing darah botak meyakinkan, saat ini, Sadiao masih melawan. Dikepung oleh 4 atau 5 pembunuh, dia dikelilingi oleh bahaya dan terus mundur. Tubuhnya sudah berlumuran darah, membuat bekas luka di sekujur tubuhnya semakin mengerikan. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua tanpa alasan? Sadiao meledak dengan energi darah, mengusir para pembunuh di sekitarnya, dan bertanya dengan keras. Aneh sekali kamu memilih tempat yang salah untuk tidur. Mati. Pemimpin si pembunuh berkata sambil membunuh Sadager lagi. Nak, aku telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik dan benar. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada nasibmu? Sadiao bergumam, mata merahnya memadat, dan kabut merah menakutkan muncul dari tubuhnya, langsung memenuhi seluruh kedai. Sebanyak 10 cacing darah pembunuh datang dari sisi lain, dan hanya 1 cacing darah dari Sadeng yang mampu menahan setengah dari mereka, untuk memberi waktu bagi RH untuk melarikan diri. Jika ini masalahnya, dan RH masih mati, maka Sadiao dapat dianggap sebagai salah satu yang berharga. Saat kabut merah menghilang, Sadager sudah menghilang. Sialan, seperti yang diharapkan dari Blood Shadow, ada begitu banyak dari kita tapi kita tidak menghentikannya. Kata pemimpin si pembunuh dengan gigi terkatup. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bunuh, jangan tinggalkan siapapun, bunuh semua orang yang bisa dibunuh. Ya, setelah mengatakan itu, keempat bayangan darah menyebar ke 4 arah. Cacing darah bernama Kapten datang ke ruang terbuka kedai, dan kemudian seekor cacing darah keluar dari kedai. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukannya? Tidak, Kapten. Saat kami bergegas masuk, ruangan itu kosong. Sialan, itu semua salah keledai botak yang membuat keributan dan memperingatkan orang lain. Pemimpin tim, Bloodworm, berkata dengan wajah muram. Biarkan saudara-saudara mencari dengan hati-hati, jangan lewatkan setiap sudut dan celah. Gali 3 kaki ke dalam tanah dan temukan cacing darah untukku. Ya, Kapten, saya akan segera pergi. Tunggu sebentar, di mana Xiao Liuxi? Biarkan dia membunuh keledai botak yang terluka parah dan sekarat, dan itu belum selesai. Pemimpinnya, Kapten Bloodworm, bertanya. Tidak, aku tidak melihatnya. Seharusnya begitu. Sampah, sekalipun dia menghilang, kami tidak bisa mengatasinya. Setelah operasi ini, kami akan melenyapkannya. Jika cacing darah ini dibiarkan di sini, itu hanya akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Tetapi, pemimpin cacing darah itu melotot. Ya, Kapten, pergi. Pemimpinnya, Kapten Bloodworm, melambaikan tangannya. Menghitung mundur waktu dalam hati, saya akan segera mengungsi begitu waktunya tiba. Jeritan datang dari kedai dari waktu ke waktu. Kapten Suwem tiba-tiba melirik ke arah gudang kayu di dekatnya. Itu dibuka secara tidak sengaja. Bang, mayat jatuh dari rumah,
itu adalah Xiao Liu yang baru saja dia sebutkan. Hal ini membuat Kapten Bloodworm seketika menjadi lebih waspada dan mengamati sekeliling. Akhirnya dia mengarahkan pandangannya ke lantai gudang kayu. Dengan sebuah pukulan, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di depannya. Kaptennya, Bloodworm, melompat turun tanpa berpikir. Saat ini, RH yang berada di dalam gua untuk pertama kalinya merasa aneh dan melihat ke arah pintu masuk gua dari mana dia datang. Saudaraku, apakah ada sesuatu yang terjadi? Sebelum RH sempat berbicara, cacing darah botak itu berkata terlebih dahulu, dukungan dari pelelangan pasti sudah tiba. Kita aman. Saat dia berbicara, cacing darah berkepala botak berjalan menuju pintu masuk gua, dan detik berikutnya kepalanya tiba-tiba jatuh ke tanah. Lehernya seperti air mancur, dengan darah mengucur. Doromon sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sebagai seorang pebisnis yang mendalami bisnis, kapan dia pernah melihat adegan berdarah seperti itu? RH melindunginya di belakangnya dan menatap pintu masuk gua. Jie, sangat sulit menemukan tempat bahkan setelah kamu memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Kamu sebenarnya bersembunyi di sini. Menderita kematian, semburan energi berdarah menghantam wajahnya, dan dua rantai energi darah langsung menuju ke arah Doromon. RH diam-diam mengutuk di dalam hatinya, sial. Mengapa Anda memilih melakukannya saat kakak tertua Anda sedang mengasingkan diri? Dengan Lu Yun di sini, dia setidaknya bisa menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk menyamarkan vitalitasnya. Sekarang jika RH mengambil tindakan, darah emasnya akan terlihat. Engah, saat RH tertegun, dua rantai darah dan energi telah menembus tubuh Doromon. Sejumlah besar darah tumpah dari lukanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Doromon pingsan, yang sebenarnya sesuai dengan keinginan RH. Sekarang dia tidak merasa khawatir dan dapat mengambil tindakan. Jie, mati. Kapten cacing darah pembunuh mendatangi Doromon, dan darah di tangannya mengembun menjadi pisau panjang, dan dia menebas ke arah leher. Dentang, saat pisaunya jatuh, tidak ada cipratan darah, tapi percikan api beterbangan kemana-mana. Kapten cacing darah pembunuh melihat ke arah pedang emas yang memblokir serangannya dengan terkejut. Yang menggantikannya adalah kegembiraan yang tak terkendali. Tuhan sangat menyayangiku. Aku benar-benar bertemu dengan sisa-sisa garis keturunan perang. Saya sudah bisa melihat kekayaan melambai ke arah saya. Haha, benarkah? Kenapa aku terlihat seperti dewa kematian yang melambai padamu lagi? RH membanting kakinya ke tanah dan mengambil inisiatif menyerang Zihao. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Pedang panjang berdarah di tangan Zihao memicu gelombang api berwarna merah darah, dan menyerang dengan satu serangan. Gelombang api penyucian berwarna merah tua muncul dari tanah dan langsung menuju RH. Bagus sekali. Darah emas melonjak dari tubuh RH dan berkumpul di pedang emas di tangannya, membuat pedang emas itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memblokir serangan yang datang. Kilatan keheranan melintas di mata Zihao, dan dia melesat ke depan dengan kilatan tubuhnya. Suara dentang tidak ada habisnya, emas dan merah terjalin dan tertelan di udara. Tetapi siapapun yang memiliki pandangan yang tajam dapat melihat sekilas bahwa Zihao berada pada posisi yang sangat dirugikan dan sedang dipukul mundur oleh RH. Ini berarti pedang berwarna merah darah itu terkondensasi oleh darahnya, jika tidak RH akan menghempaskan pedangnya dan Zihao akan dilucuti. Ini tidak mungkin. Setelah bertarung, dia merasa ragu, dan skill pedangnya ditekan oleh skill pedang sisa perang di depannya. Tidak ada cara untuk melawan. Zihao tidak akan pernah menyangka dalam mimpi terliarnya bahwa RH mempelajari ilmu pedang yang sangat indah ini dari Lu Yun. Seorang jenius yang tiada taranya dalam ilmu pedang. Hanya dengan dua kuas ini, beraninya kamu menjadi seorang pembunuh. RH berkata dengan nada provokatif, tidak bisakah kamu menerima kekayaan dan kekayaan yang melimpah di depan matamu? Zihao telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung, dan sekarang dia hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri tanpa cedera. Meskipun dia tidak mau melakukannya, seperti yang dikatakan RH, dia tidak sanggup menanggung kekayaan yang melimpah. Jika Anda mencoba menjemputnya dengan paksa, saya khawatir Anda tidak akan terjebak di dalamnya. Mau pergi? Apa aku melepaskanmu? Suara hantu terdengar di telinganya, dan Zihao hendak berbalik. Ada rasa sakit yang menyengat di bagian belakang leher, dan darah mengikuti busur dan berkumpul di jakun, menetes ke tanah. Sebaiknya kamu tidak bergerak, jika tidak kamu tidak akan bisa melindungi kesehatanmu. Jika tanganku yang memegang pedang tergelincir, kepala cacing darah tertentu akan dalam bahaya. Begitu kata-kata ini keluar, Zihao langsung menjadi jujur. Izinkan aku bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Zihao, yang baru saja mengobrol tanpa henti, tampak terdiam sekarang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. RH tidak membuat lawannya kesulitan, dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Salah satu lengan yang bagus terpotong sampai ke akarnya, tapi lawannya jelas terlatih dengan baik dan tidak mengeluarkan suara. Kamu memiliki tulang punggung. RH memuji dengan kagum, tetapi kamu harus tahu efek dari darah emas dari garis keturunanku. Jika kamu tidak segera mengembalikan tanganmu, kamu mungkin hanya menjadi pembunuh satu tangan dalam hidup ini. Petik 2. Alasan mengapa silsilah perang mampu memerintah Ramstead selama lebih dari 10 tahun sebagian besar disebabkan oleh efek pengekangan energi darah emas pada faktor rekonstruksi energi darah dalam cacing darah.
Setelah cacing darah biasa terluka oleh energi darah emas, baik energi darahnya sendiri maupun ramuannya tidak dapat menyembuhkan lukanya. Pemenangnya adalah raja atau pecundang. Bunuh saja aku. Aku tidak akan pernah mengkhianati tuanku. Kata Zihao dingin. Benarkah? Aku tidak tahu pasti. RH memandang Doromon yang tidak sadarkan diri, kamu seharusnya mengenal orang ini lebih baik dariku. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika kamu jatuh ke tangannya? Zihao bergidik. Meskipun Doromon adalah seorang pengusaha, guild yang dia bangun memang terlibat dalam berbagai industri. Algojo terkenal Ramster memiliki 5 guild di guildnya. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan Doromon, dia tidak bisa membayangkan nasibnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Zihao patah hati, dan menyentakkan lehernya ke belakang, menyebabkan pedang emas di belakang lehernya langsung menembus. RH benar-benar tidak mengharapkan niat tegas ini, kalau tidak, dia tidak akan bereaksi sama sekali. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. RH tidak berniat membiarkannya hidup, apalagi menyerahkannya kepada Doromon. Karena tidak peduli yang mana, darah emasnya akan terlihat, yang tidak akan pernah diizinkan oleh RH. Saya hanya mengatakan itu hanya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan informasi berguna dari mulut yang baik ini. Hei, alangkah baiknya jika kakak laki-laki tertua tidak mengasingkan diri. Dengan adanya Komandan Jenderal, dia bahkan bisa membuka mulut yang keras. RH mengumpulkan semua darah emas dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada gerakan lain dari pintu masuk gua, dan RH menjadi waspada lagi, diam-diam mendatangi Doromon, siap bertarung kapan saja. Namun tak lama kemudian, RH melonggarkan kewaspadaannya, karena Bloodworm yang masuk itu berlogo lelang galaksi. Dua tamu terhormat, saya sangat menyesal telah memberi Anda pengalaman buruk. Ini adalah kelalaian serius dalam tugas lelang galaksi kami. Cacing darah kuno berkata dengan nada permintaan maaf, dan matanya menatap tubuh Zihao di tanah tanpa meninggalkan jejak apapun. RH mengeluh dalam hatinya, bala bantuan di mana-mana benar-benar tidak berguna. Pertempuran tidak akan berakhir sampai bala bantuan tiba. Apa yang baru saja kamu katakan? Cacing darah kuno itu bertanya. Sudah kubilang, lelang galaksimu tidak berusaha keras dalam memilih item. Kamu hanya ingin melakukan hal-hal yang tidak realistis ini setiap hari. Cepat atau lambat semuanya akan berakhir. Apa yang telah Anda ajarkan kepada kami adalah bahwa kami akan melakukan peninjauan mendalam. Kami akan memberikan jawaban dan kompensasi yang memuaskan. Setelah beberapa saat berbicara, RH melambaikan tangannya, cepat bersihkan. Jangan mempengaruhi mood kami untuk lelang berikutnya. Ya, VIP. Bloodworm kuno menundukkan kepalanya dan berkata. Dia berbalik dan melihat tubuh monster bintang yang bermutasi di dalam ruangan dan galaksi Blood Ganoderma dibuang ke samping. Aku bergumam dalam hati, ternyata dia hanya orang awam. Bodoh sekali. Pada saat ini, RH telah menerima secangkir darah Star Beast dan hendak memberikannya kepada Doromon untuk membantunya pulih. Ada 2 luka tembus di tubuhnya. Meski tidak berakibat fatal, Doromon mungkin bisa bangun setiap 2 hari hanya dengan mengandalkan kekuatan penyembuhan diri dari kulit tipis dan daging lembut Doromon. RH tidak punya banyak waktu untuk merawatnya. Tapi saat RH hendak memberi makan Doromon, cacing darah kuno berkata, Tuan. Ayo gunakan ini, efek pemulihannya mungkin lebih baik. RH berpikir dalam hati, Doromon dalam kondisi cedera seperti ini, dan lelang galaksi memang terlibat, dan wajar saja jika menggunakan barang-barang mereka. Dia menyerahkan cangkir berisi darah monster bintang yang bermutasi di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang diserahkan cacing darah kuno itu. Saat itu, ekspresi wajahnya tidak wajar, dan tangan yang hendak diulurkannya juga ditarik. Tidak perlu, efekmu tidak sebaik milikku. Nada suara RH penuh dingin. Alasannya sepenuhnya karena cacing darah kuno ini menyerahkan secangkir darah monster bintang. Tuan, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana darah monster bintang Bibrida bisa lebih baik daripada darah monster bintang ras murni? Pria ini awalnya terluka karena kelalaian perusahaan lelang galaksi kami. Tentu saja, perusahaan lelang galaksi kami akan menangani perawatan ini. Anda tidak perlu menolak. Pihak lain mengungkapkan keprihatinan dan meminta maaf, tapi diam-diam mengejek RH karena matanya yang canggung. Jika dia tidak bisa menghilangkan amarahnya, dia akan menghabiskan waktu lama bersama Lu Yun dengan sia-sia. Namun, RH tidak meledak. Sebaliknya, dia menuangkan darah monster bintang yang bermutasi ke pintu Doluo. Lalu dia berdiri dan berkata, mengapa kamu begitu yakin bahwa monster bintang yang kamu lelang adalah keturunan Bibrida? Tuan, jangan terlalu bersemangat. Kami tidak akan mengakhiri masa jabatan Anda. Tuan rumah lelang galaksi kami telah menjelaskan hal ini sebelum pelelangan. Kata cacing darah kuno, tolong jawab pertanyaanku. Terima kasih. RH mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Tuan, tubuh monster bintang ini telah diverifikasi oleh puluhan ahli dari lelang galaksi kami. Tidak ada kesalahan. Oh, benarkah? RH berkata dengan tidak setuju, kalau begitu, kalian para ahli di lelang galaksi cukup buta. Tuan, saya tahu Anda marah, tetapi apakah terlalu berlebihan memfitnah rumah lelang galaksi dan tim ahli kami seperti ini? Cacing darah kuno itu menekan amarah di dalam hatinya dan berkata. Udara dipenuhi bau mesiu. Kamu harus waspada ketika kamu dipukuli. Kalian di rumah lelang galaksi tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Kamu masih berbicara terlalu keras, bukan?
RH dengan cepat mendatangi mayat monster bintang yang bermutasi dan dengan cepat mengambil segelas darah. Apakah kamu berani mencicipinya? Kata RH dan melemparkan cangkir berisi darah itu. Mengapa kamu tidak berani meminum secangkir darah monster bintang bibrida? Cacing darah kuno mengulurkan tangannya ke depan, menangkap gelas anggur, dan menghela nafas lega. Saat darah monster bintang memasuki tenggorokannya, ekspresi serius perlahan-lahan muncul di wajah cacing darah kuno ini, dan bola matanya begitu melotot hingga dia hampir terlepas dari kekangan rongga matanya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa darah monster bintang bibrida ini memiliki sisa rasa yang lebih lama daripada darah monster bintang ras murni, dan efeknya 2 kali lebih baik? Kamu belum pernah melihat apapun di dunia ini, tahukah kamu tentang mutasi? Mayat yang menurut semua orang di pelelangan galaksimu adalah keturunan monster bintang bibrida, sebenarnya adalah mayat monster bintang bermutasi murni. Cukup untuk menjadi harta karun di bagian bawah pelelangan malam ini. Hanya cangkir yang kamu minum, nilainya tidak dapat diukur. RH berkata sambil mencibir. Apa, ada hal seperti itu di dunia ini, di dunia ini? Cacing darah kuno itu mundur 3 atau 4 langkah. Dan RH berani memberikan darah monster bintang yang bermutasi itu kepada lelaki tua di depannya dengan begitu mudah, dan itu bukan karena keraguan. Faktanya, kinerja Lu Yun jauh melebihi ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Yun akan membutuhkan darah seluruh monster bintang yang bermutasi untuk menekan darah iblis di tubuhnya. Tapi setelah hanya sepertiganya yang terserap, Lu Yun sudah dengan kuat menekannya. Sekarang dia memahami garis keturunan bintang melalui darah monster bintang. Sejujurnya, RH tidak menaruh harapan besar pada hal ini, karena sangat sulit untuk memahami hukum bintang. Kemungkinan itu bahkan lebih sulit lagi bagi para pembudidaya di alam atas untuk memahami hukum guntur dan kilat. Jadi inilah mengapa RH menggunakan darah monster bintang mutan untuk menyelamatkan Doromon dengan begitu sederhana. Tuan, saya buta dan baru saja menabrak Anda. Saya bahkan meminta maaf kepada Anda. Blutuom kuno dengan cepat meminta maaf, tapi bagaimanapun juga, dia melihat ke arah Singhe Blood Ganoderma di samping. Aku bergumam dalam hati, mungkinkah Ganoderma darah galaksi ini juga punya teori? RH melambaikan tangannya, melepaskan bau mulut di hatinya. Saat dia terus berada dalam masalah, dia mulai mendorong batas kemampuannya sedikit lebih jauh. Tidak apa-apa, cepat bersihkan tempat ini. Kemudian jenazah si pembunuh akan disimpan di sana untuk sementara waktu. Saat kami menemukan dalang di baliknya, kami akan memberitahu Anda secepatnya. Cacing darah kuno melihat ke mayat yang terpisah dan berkata kepada si Hao. RH hendak berkata, terserah kamu. Tapi begitu dia membuka mulutnya, sebuah suara masuk dan berkata, tidak perlu. Kami tidak akan mengganggu perusahaan lelang galaksi dengan masalah sepele ini, kami bisa menyelidikinya sendiri. RH melihat posisi Doromon dengan heran. Saat ini, bayangan serangga telah hilang. Siapa lagi selain dia yang bisa berbicara tadi? Suara kejam itu terlalu mudah dikenali. Luo, saudara Luo, kamu bangun. RH hampir tidak berbicara dengan lancar dan memanggil Doromon, tapi untungnya dia segera menyadarinya dan berhenti di tepi jurang. Tahukah Anda, mereka semua masih memakai masker. Kecuali cacing darah yang sangat familiar, Anda dapat mengidentifikasinya melalui permukaan tubuhnya. Bagi orang asing, topeng ini masih berperan sebagai pelindung. Tanpa diduga, RH merasa sedikit bersalah karena hampir tidak mengekspos Doromon. Orang ini benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Dia melepas topeng dari wajahnya dan melemparkannya ke tanah. Buka matamu dan lihat lebih dekat. Siapa saja karyawannya, jika terjadi sesuatu padamu di sini, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Doromon menunjuk ke arah cacing darah kuno dan mengutuknya, tidak menunjukkan belas kasihan karena pihak lain didukung oleh lelang galaksi. Tapi kalau dipikir-pikir, aku hampir kehilangan namaku, jadi aneh kalau tidak marah. Ketika cacing darah tua dan marah itu melihat Doromon, dia tiba-tiba merasa langit seperti runtuh. Sebagai pelelang galaksi, dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui oleh cacing darah lainnya. Meskipun Doromon tampak sebagai pedagang kaya namun tidak berdaya, nyatanya, guild yang ia kendalikan telah lama menjadi penopang perekonomian Rustem. Selama dia mau, dia bisa melancarkan inflasi kapan saja, yang konsekuensinya bahkan bisa mengancam kekuasaan keluarga saat ini. Namun, ini belum semuanya. Doromon sepertinya tidak memiliki kekuatan, namun diam-diam dia diam-diam mendukung puluhan pemilik pulau. Dia adalah penguasa de facto pulau-pulau ini. Karakter seperti itu yang akan membuat Ramster gemetar setiap kali dia menghentakkan kakinya dibunuh di rumah lelang galaksi mereka. Bukankah ini berarti langit akan runtuh? Presiden Luomen, ini adalah kelalaian kami dalam tugas. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Kami, galaksi. Bagaimana dengan galaksimu? Apa menurutmu aku kekurangan uang? Doromon tampak cemberut dan bertanya, jika lelang galaksi Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini, saya, Doromon, bersumpah di sini bahwa saya pasti akan menggunakan segala cara saya untuk membuat sejarah lelang galaksi. Saya seorang pengusaha, saya selalu dapat dipercaya, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Pada saat ini, Blutuom yang tua dan marah telah benar-benar ketakutan oleh aura yang dikeluarkan oleh Doromon. Seluruh tubuhku bercucuran keringat, seperti baru saja mandi. Cepat hubungi kantor pusat Anda, dan kami akan memberikan solusi yang memuaskan saya sebelum pelelangan berakhir.
Teriak Doromon. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil bola penawaran dan, terlepas dari apa yang sedang dilelang, hanya menggosok bola penawaran tersebut dengan keras. Harga transaksi awal sebesar 50 juta tiba-tiba digandakan olehnya menjadi 100 juta. Cacing darah betina yang menjadi pembawa acara tidak bisa menutup mulutnya. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah peringatan sebelum akhir dunia. Ketika susunan teleportasi dibuka dan barang lelang dikirim, dan ketika dia hendak mengumpulkan uang, dia menemukan bahwa yang diteleportasi adalah sebuah lengan. Sebuah lengan yang sangat mereka kenal. Ini lengan Deng Lao. Departemen yang bertanggung jawab mengirimkan barang lelang langsung meledak. Cepat, pergi dan beritahu Presiden Jia. Pada layar di sini, pembawa cacing darah betina sedang bersiap untuk memperkenalkan item lelang berikutnya, tetapi tiba-tiba senyuman di wajahnya membeku. Kemudian dia berkata ke layar, para tamu yang terhormat. Karena force majeure, pelelangan perlu dihentikan sementara. Sekarang, saya ingin mengundang seluruh tamu terhormat untuk menikmati indahnya tarian ini. Sampai jumpa lagi. Tak lama kemudian, halaman belakang lelang galaksi dipenuhi cacing darah. Seekor cacing darah berperut buncit keluar dengan marah dengan darah di sekujur tubuhnya. Apakah suar transmisi sudah ditemukan? Letaknya di sebuah kedai di Pulau Patpi. Belum lama ini, penjaga tempat ini meminta dukungan dari markas, dan Deng Lao pergi untuk menyelesaikannya. Hasilnya. Sialan, aku akan mencari tahu hari ini untuk melihat siapa orang buta yang berani mengacaukan lelang galaksi kita. Kiong tua, saya sedang terburu-buru untuk membantu. Bertarunglah dengan presiden ini. Jika Anda berani menimbulkan masalah menggantikan saya akan memberitahu Anda para gangster berapa banyak mata yang dimiliki Lord Ma. Buka susunan teleportasi. Gaga melambaikan tangannya dan memimpin dengan bergegas ke depan. Wu Yangyang pergi ke lelang galaksi untuk melihat ratusan cacing darah, semuanya ada di sana untuk diselidiki. Ketika kami sampai di tanah, hal pertama yang kami lihat adalah Den Lao, yang berlumuran darah dan kehilangan satu lengannya. Sialan, Gaga ini sangat marah. Dia langsung berteriak keras, wanita jalang buta itulah yang berani melukai cacing darah di lelang galaksiku. Aku lelah sekali hidup. Saya terluka. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika Gaga mendengar ini, dia langsung marah, dan Ying bahkan belum melihatnya. Kata-kata kotor sudah keluar dari mulutnya, apa yang bisa kulakukan padamu? Aku akan merobekmu hidup-hidup. Tapi saat matanya tertuju pada cacing darah yang berbicara, dia menyesalinya. Bukan hanya aku menyesalinya, tapi semua amarah di tubuhku pun sirna. Hei, Tuan Ga memiliki suara yang kuat. Saya benar-benar ingin mencobanya. Doromon berkata sambil mencibir. Apa yang Anda katakan, Presiden Luomen? Saya sedang berbicara tentang gangster yang membuat masalah, bukan Anda. Gajia terus tersenyum, meskipun Gajia cukup berani, aku tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Benarkah, suatu kehormatan besar bisa dinilai tinggi oleh Presiden Lelang Tangtang Galaksi? Doromon mengambil satu langkah ke depan dan berkata, jika tindakan pengamanan Anda sebaik yang Anda lakukan, saya khawatir saya tidak akan diserang malam ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Perut Gaga sangat ketakutan sehingga dia mulai menari. Saya, diserang, apakah Presiden Luomen yang diserang? Kalau tidak, menurut Presiden Gaga, dari mana darah di tubuhku berasal? Mungkinkah aku yang memotongnya sendiri? Doromon langsung menempel ke arah Presiden Gaya. Hari ini kamu harus memberiku solusi yang masuk akal, kalau tidak aku akan menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Itu pasti. Gajia menepuk dadanya dan berkata, jika Presiden Luomen menemui hal seperti ini di rumah lelang galaksi kita, itu masalah keamanan kita. Presiden Luomen, jika Anda menginginkan harta apapun, tanyakan saja dan saya akan mengirimkannya kepada Anda. Gajia tiba-tiba menamparkan perutnya dan mengertakkan gigi dan berkata, itu dia. Presiden Luomen, bagaimana kalau memberikan harta terakhir lelang ini kepada Presiden Luomen sebagai kompensasi? Bagaimana? Apakah kamu menanyakan pendapatku? Suara Doromon sepertinya terdengar dingin. Cacing darah yang mendengarnya bergidik tanpa sadar. Presiden Gaga, kalau tidak, karena Anda sangat menyukai harta karun Anda di bagian bawah kotak, Anda menganggapnya lebih penting daripada hidup saya. Katakan padaku berapa perkiraan harga transaksimu, dan aku akan memberimu 2 kali lipat, tidak. 3 kali. Saya tidak ingin nyawa Presiden Gaga. Saya hanya ingin dia membiarkan saya menutup mata dan menikamnya 2 kali. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Penghinaan? Penghinaan telanjang. Presiden Gaga, siapa yang kenal Ramster? Saya, Doromon, sangat miskin sehingga yang tersisa hanyalah uang. Jika kamu bisa membeli hidupmu dengan uang, setiap cacing darah di rumah lelang galaksimu akan mengikuti bintang malam ini dan tidur di langit malam yang kosong ini selamanya, sampai selamanya. Sebuah ancaman yang tidak terselubung. Senyuman menghilang dari wajah Gajia, mengetahui bahwa tidak akan mudah menyelesaikan masalah hari ini tanpa mengeluarkan banyak darah. Presiden Luomen, kompensasi apa yang Anda inginkan untuk mengakhiri masalah ini? Mudah untuk mengatakannya. Izinkan saya membeli saham di Galaxy Auction, dan saya akan membelinya dengan harga 10 kali lipat dari harga saham aslinya. Saya tidak serakah, saya hanya ingin 34% saham Galaxy Auction. Jika aku bisa, tidak akan terjadi apa-apa hari ini.
Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya kolektif cacing darah lelang galaksi yang dipimpin oleh Gaga yang terdiam. Bahkan RH merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sebuah permainan catur besar muncul di benak RH. Jika ini benar-benar terjadi, maka Doromon akan sangat menakutkan. Seolah menyadari cara aneh RH memandangnya, Doromon tersenyum penuh arti pada RH. Senyuman inilah yang membuat RH semakin yakin dengan dugaan di hatinya. Mengerikan, cacing darah jenis ini benar-benar menakutkan. Tentu saja, Presiden Gaga bisa menolak atau bahkan pergi. Selama kamu bertekad untuk menyelamatkan hari ini, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, siapa yang akan pergi ke pelelangan di mana nyawa mereka bisa terancam kapan saja? Bagaimana menurut Anda, Presiden Gaga? Itu Anda? Apakah Anda bersedia berpartisipasi? Mungkin Anda baru saja mendapat harta karun di sini. Satu klik dan hidupmu akan hilang. Doromon tidak lagi berdiskusi, tapi menegosiasikan persyaratan. Sekarang hanya ada dua jalan sebelum Garga, hidup berdampingan dengan lelang galaksi atau membiarkan Doromon mengambil alih. Rencana Doromon ini sungguh menakutkan. Haha, jika cacing darah seperti ini ditakdirkan untuk tidak menjadi teman dekat, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ya, aku tahu. RH tertegun sejenak, lalu kabut di depan matanya menghilang, saudaraku. Kamu sudah bangun. Apa kabar? Apakah kamu sudah menekan darah iblis di tubuhmu? Ditekan. Sekarang darah iblis dan darah manusiaku telah mencapai keseimbangan yang aneh. Kita tidak akan pernah berada dalam situasi di luar kendali dan gila seperti sebelumnya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, dan tidak hanya itu, ada keuntungan yang tidak terduga. Keuntungan tak terduga. Mata RH berbinar. Apakah kamu, saudaraku, apakah kamu benar-benar memahami hukum bintang melalui darah monster bintang yang bermutasi? Sama lagi, RH, kakak, kapan aku pernah mengecewakanmu? Tetapi hukum bintang-bintang ini sangat sulit. Bahkan orang-orang berbakat dan cerdas seperti Anda dan saya harus menabrak tembok berkali-kali sebelum kita memahaminya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Saudaraku, bersenang-senanglah. Kekuatan hukum bintang bahkan lebih kuat daripada hukum guntur. Benarkah? Aku tidak merasakannya sama sekali. Saya sangat ingin bertarung dengan cepat dan mengalaminya. Lu Yun berkata dengan antusias. Saat RH dan Lu Yun mengobrol, Doromon dan Gaga juga berakhir. Hasil akhirnya, rumah lelang galaksi menyerah dan menyetujui investasi Doromon di perusahaan tersebut. Mendengar ini, RH dan Lu Yun menggelengkan kepala secara bersamaan. Gelombang operasi yang dilakukan Gaga ini tidak diragukan lagi akan mendorong lelang galaksi ke dalam lubang api. Setelah Doromon mengambil bagian dalam lelang galaksi, dia pasti akan mulai mengikis cacing darah penting dalam asosiasi secara bertahap. Dalam 100 tahun, lelang galaksi ini mungkin harus berganti nama. Saya akan mengirim wakil Presiden Guild untuk membahas pekerjaan selanjutnya secara mendetail. Doromon mengubah sikap agresifnya sebelumnya dan tersenyum seperti kakak laki-laki tetangga. Namun di mata cacing darah yang jatuh ke lelang galaksi, dia melihat iblis bertopeng kemunafikan. Maka Presiden Guild ini akan menghormati kehadirannya. Gaga berkata dengan suara rendah, jelas menahan amarahnya. Kalau begitu di sini, aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia sebelumnya. Doromon tersenyum dan mengulurkan tangannya. Akibatnya, Gaga sama sekali tidak menunjukkan ekspresi ini, itu tidak perlu, Presiden Luomen. Mulai sekarang, kita akan makan dari tempat yang sama. Kita akan bertemu tanpa melihat ke atas. Saya berharap akan ada banyak kesempatan untuk berjabat tangan di masa depan. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Gaga berbalik dan pergi. Senyuman di wajah Doromon tidak pernah berubah sama sekali, benar. Sekarang adalah waktu yang sibuk dalam asosiasi, dan kita membutuhkan Presiden Gaga untuk duduk dalam formasi. Lebih dari 100 cacing darah dari rumah lelang galaksi Wuyang Yang datang dengan momentum yang besar, namun ditinggalkan dengan perasaan kecewa. Setelah semua cacing darah dari lelang galaksi pergi, Doromon menggeliat, dan kemudian matanya tertuju pada RH, saudaraku. Terima kasih banyak kali ini. Jika kamu tidak ada di sini, saudaraku, aku akan takut dengan hidupku. Itu tidak bisa diselamatkan. Tidak, kakak Luomen, ini serius. RH tidak menunggu pihak lain menyelesaikan kata-katanya, bahkan jika saya tidak hadir, Anda akan menjadi orang yang beruntung dan menyelamatkan hari ini. Senyuman di wajah Doromon menjadi lebih cerah, saudaraku. Kamu mencoba menguburku dengan kata-kata ini. Tidak mungkin, saudara Luomen, karena kamu berani memasuki situasi ini, kamu harus bersiap sepenuhnya. Apakah aku ada di sini atau tidak, itu tidak penting sama sekali. Tidak masalah jika kamu menggantiku dengan cacing darah apapun, karena yang disebut pengawal ini hanya untuk menjadi saksi, kan? Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti, saudara? Doromon berpura-pura bodoh saat ini. Tidak masalah apakah kamu mengerti atau tidak, saudara Luomen. Selama kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya, itu sudah cukup. Sedangkan sisanya, aku tidak akan mempedulikannya, dan aku tidak ingin mempedulikannya. RH menjulurkan kepalanya lurus. Sekarang semuanya sudah jelas. Dari awal hingga akhir, itu adalah jebakan yang dibuat oleh Doromon, jebakan yang ditujukan untuk menyusup ke lelang galaksi. Karena alasan ini,
dia bahkan memasukkan dirinya ke dalam skema tersebut dan menyewa sekelompok pembunuh untuk membunuhnya. Dia mengarahkan dan menggelar pertunjukan bagus tentang penyerangan, dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menghadapi Gaga di pengadilan. Tautan demi tautan, hanya dapat dikatakan bahwa Gaga tidak dihukum secara tidak adil. Itu wajar, kawan, Doromon berkata dan melihat pelelangan yang dimulai lagi di layar. Saat lelang ini selesai, saya akan memberikan informasi tentang Kepulauan Fangbo dengan kedua tangan, saudara, tanpa syarat. Saudara Luomen, lelang galaksi hampir ada di saku Anda. Mungkinkah Anda masih peduli dengan hal-hal di baliknya, dan Anda tidak akan mendapatkan semua yang Anda inginkan di masa depan? RH bercanda, ini hanya kecelakaan kecil. Yang benar-benar membuatku tertarik untuk berpartisipasi dalam lelang galaksi ini adalah harta karun di bagian bawah lelang. Kata Doromon sambil menggelengkan kepalanya. Benarkah itu kecelakaan? Kenapa menurutku yang tidak menunda adalah Kak Riani? Doromon menyeringai dan memandang RH, kubilang itu kecelakaan, lalu ini kecelakaan. Suara dan kecepatan bicaranya tidak berubah, tapi RH merasakan tekanan yang tak terlihat. Inilah momentum yang dikembangkan Doromon setelah bertahun-tahun berjalan di pusat perbelanjaan. Oke, kamu bosnya. Kalau kamu bilang itu kecelakaan, maka itu kecelakaan. RH tidak menganggapnya serius. Karena dia tidak peduli apa yang benar atau salah. Namun, harta karun di bagian bawah kotak yang disebutkan Doromon barusan membangkitkan rasa penasaran RH dan Luyun. Harta apa yang ada di dasar kotak ini? Kamu akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Astaga, pasti akan mengejutkanmu. Kali ini, Doromon mulai pamer, lebih dari 80% orang yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini tertarik dengan harta karun ini, sobat. Begitu kata-kata ini keluar, RH dan Luyun menjadi semakin penasaran dan menantikan harta apa yang ada di dasar kotak. Perhatiannya juga beralih ke layar, dan baru kemudian RH menyadari bahwa harta karun yang dilelang di babak kedua tidak lagi menerima koin darah untuk dibeli. Sebaliknya, tukarkan sesuatu dengan sesuatu, atau berikan sesuatu yang bernilai setara. Persis seperti cincin yang sedang dilelang. Perangkat kuasi batas masih merupakan perangkat kuasi batas yang menyelamatkan jiwa, yang dapat membantu pemakainya melawan cedera fatal. Jika dipakai secara normal, dapat juga digunakan untuk menyimpan energi darah atau darah dalam keadaan darurat. Harga penawaran kini telah dinaikkan menjadi beberapa alat kuasa boundary dengan kualitas yang sama ditambah izin pengembangan selama 20 tahun untuk sumber daya mineral pulau tersebut. Cacing darah yang diberi harga ini kebetulan duduk di sebelah RH. Kamu benar-benar bersemangat untuk hal-hal yang menyelamatkan nyawa. RH melirik ke arah Singhe Snow Ganoderma lucidum yang dibuang begitu saja. Saudaraku, kamu tidak mengerti ini. Ada begitu banyak cacing darah atau kekuatan yang menginginkan nyawaku saat ini. Tidak bisakah aku menyiapkan beberapa gadget penyelamat nyawa? Itu benar, kamu baru saja membentuk kekuatan musuh yang ingin membunuhmu. Canda RH, itu benar, tapi aku yakin aku akan menghancurkan mereka sebelum mereka membunuhku. Sudut mulut Doromon sedikit terangkat membentuk lengkungan standar, ambisinya terungkap dengan jelas.